Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang hasil praktikum kami tentang latihan membuat ERD pada mata kuliah basis data. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Wahid dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer, dan teman kami. Saya Eka Nurkaroma dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer. Saya Danurwenda Nugroho Wicaksono, 1 ATRK. Ya, kemudian kami akan menjelaskan hasil dari praktikum kami yang akan disampaikan oleh Mbak Eka Nurkaroma. Langkah-langkah praktikum, pertama, analisis dan identifikasi entitas. Pembeli memiliki atribut email, nama, alamat. Penjual memiliki atribut email dan nama. Dan barang memiliki atribut SKU, nama, harga. Yang kedua, menentukan relasi antar entitas. Yang pertama, pembeli berhubungan dengan penjual melalui transaksi pembelian barang. Yang kedua, penjual menawarkan barang yang dapat dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, barang dijual oleh penjual dan dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, membuat diagram RD. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat RD. Langkah pertama, tentukan entitas dalam diagram. Buat 3 kotak untuk pembeli, penjual, dan barang. Langkah kedua, tentukan atribut untuk setiap entitas. Yang pertama, pembeli tambahkan atribut email, nama, dan alamat di dalam kotak pembeli. Yang kedua, penjual. Tambahkan atribut email dan nama di dalam kotak penjual. Dan yang ketiga, barang. Tambahkan atribut SKU, nama, dan harga di dalam kotak barang. Langkah ketiga, tentukan primary key. Tentukan primary key untuk setiap entitas. Pembeli, email, penjual, email, dan barang SKU. Langkah langkah keempat, tentukan relasi antar entitas. Pembeli membeli barang dan penjual membeli barang. Kemudian ini hasil dari praktikum kami terkait membuat diagram. Baik, inilah hasil dari praktikum kami membuat diagram ERD toko online. Di sini ada 3 entitas, yaitu pembeli, barang, dan penjual. Pembeli memiliki beberapa atribut, yaitu email, nama, dan alamat. Dan yang memiliki primary key yaitu email. Dan untuk entitas barang, ada atribut yang meliputi SKU, nama, dan harga. Dan SKU sebagai primary key-nya. Dan kemudian ada penjual. Ada entitas penjual meliputi beberapa atribut, yaitu yang pertama email dan nama. Email yang menjadi primary key-nya. Dan hubungan antara pembeli dan barang itu untuk membeli barang. Dan hubungan antara penjual dan barang yaitu untuk menjual barang. Penjelasannya yaitu entitas yang ada pada diagram ERD di atas adalah pembeli, barang, dan penjual. Dan kemudian ada atribut yang ada di diagram ERD di atas, ada pembeli, yaitu ada email, primary key-nya, nama, dan alamat. Ada barang, SKU untuk primary key-nya, harga, dan nama. Penjual, email untuk primary key-nya, dan ada nama. Relasi antar entitas. Hubungan antar entitas yang ada pada diagram RD di atas adalah sebagai berikut. Pembeli memberi barang. Relasinya yaitu many to many. Seorang pemberi dapat membeli barang banyak. Satu barang dapat dibeli oleh beberapa pembeli. Solusinya kita perlu membuat label transaksi, pesanan atau order untuk menghubungkan pembeli dan barang. Kemudian penjual menjual barang.
relasinya yaitu one to many. Satu penjual dapat menjual banyak barang. Satu penjual, satu barang hanya memiliki satu penjual. Solusinya barang memiliki atribut ID penjual sebagai foreign key. Itulah penjelasan atas diagram ERD toko online. Kemudian dilanjut untuk implementasi tabel pada diagram ERD. Setelah membuat ERD, implementasikan diagram ini ke dalam basis data relasional. Setiap individu akan menjadi tabel dalam basis data dengan atribut menjadi kolom dalam tabel tersebut. Contoh implementasi. Tabel pembeli, kolom email, primary key, nama alamat. Tabel penjual, kolom email, primary key, nama. Tabel barang, kolom SKU, primary key, nama, harga. Relasi antar tabel. Pembeli-membeli barang menggunakan foreign key. Penjual menjual barang menggunakan foreign key. Oke, kemudian kita akan menjelaskan hasil dari implementasi diagram ini ke dalam data relasional menjadi tabel pada basis data. Ini adalah hasil dari hasil praktikum kami. Diagram implementasi entity pembeli. Pada entity pembeli, tabel pembelinya ada email, nama, dan alamat. Email itu menjadi primary key-nya. Diagram implementasi entity penjual. Untuk entity penjual, tabel penjualnya ada email dan nama. Email menjadi primary key-nya. Untuk entity barang, ada tabel barang yaitu SKU, nama, harga. SKU menjadi primary key-nya. Hubungan antar tabel. Pembeli membeli barang. Untuk mengimplementasi relasi ini, kita perlu menambahkan kunci asing ke salah satu tabel. Biasanya kita akan menambahkan kunci tunggal ke tabel yang mempresentasikan relasi banyak dalam relasi satu ke banyak. Kita dapat membuat tabel baru, misalnya tabel transaksi yang berisi kunci asing dari tabel pembeli dan barang. Tabel transaksi berisi ID transaksi, email pembeli, SKU, tanggal transaksi, dan jumlah. ID transaksi menjadi primary key-nya. Email pembeli untuk foreign key merujuk ke tabel pembeli. Untuk SKU barang menjadi foreign key merujuk ke tabel barang. Penjual menjual barang. Sama seperti relasi sebelumnya, kita perlu menambahkan foreign key. Kita dapat menambahkan foreign key email penjual ke tabel barang. Tabel barang memiliki beberapa atribut yaitu SKU, nama, harga, dan email penjual. SKU menjadi primary key-nya dan untuk email penjual menjadi foreign key merujuk ke tabel penjual. Penjelasannya untuk tabel yang di atas, tabel pembeli menyimpan informasi tentang pembeli termasuk email sebagai primary key, nama, dan alamat. Tabel penjual menyimpan informasi tentang penjual termasuk email untuk primary key-nya dan nama. Tabel barang menyimpan informasi tentang barang yang dijual termasuk SKU sebagai primary key-nya, nama produk, harga, dan email penjual sebagai foreign key yang merujuk ke tabel penjual. Tabel transaksi menyimpan informasi tentang transaksi pembelian termasuk ID transaksi sebagai primary key-nya, email pembeli sebagai foreign key yang merujuk ke tabel pembeli, SKU barang sebagai foreign key yang menuju ke tabel barang, tanggal transaksi, dan jumlah barang yang dibeli. Kesimpulan dari praktikum ini, dengan mengikuti praktikum ini diharapkan peserta dapat memahami konsep dasar pembuatan entity relationship diagram atau ERD.
serta bagaimana mengimplementasikan diagram tersebut ke dalam sistem basis data relasional dengan membuat tabel dan hubungan antar tabel. Praktikum ini sangat berguna untuk merancang basis data yang terstruktur dan efisien. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.